Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Sate Kode, di mana kali ini kita akan ngebahas tentang arrays di dalam pemrograman Python. Selamat menyimak. Oke, apa sih arrays itu? Arrays itu adalah struktur data yang dapat menyimpan multiple items atau variasi nilai atau variasi tipe data selama dia tipe datanya harus sama ya. Dan ini sangat membantu sekali ketika kita mempunyai volume data yang sangat banyak sekali. Jadi kita nggak perlu mengetik satu, tinggal kita menggunakan arrays, maka kita bisa mengenerate atau bisa menghasilkan atau bisa memproses data yang sangat banyak tersebut dalam waktu yang singkat. Di Python ada dua libraries, yaitu arrays itu sendiri dan NumPy. Kalau array itu khusus untuk biasanya basic array ya, biasanya tipe-tipe proses data klasik atau tipe-tipe proses data dasar. Sementara kalau NumPy itu biasanya untuk yang multidimensional analysis, seperti misalkan 3 dimensi, kemudian visualisasi data yang lebih kompleks segala macam, itu bisa pakai NumPy. Kelebihan NumPy juga dia lebih cepat dibandingkan dengan array. Ada perbedaan di sini antara list dan array. List itu sendiri adalah sama-sama daftar juga, cuma list itu dapat mengandung tipe data numerik dan tipe data strings, ya. Bisa integer, bisa strings. Contoh sintaknya di situ. Sementara kalau Python arrays ini harus tipe data yang sama, tidak boleh berbeda. Jadi harus tipe data yang sama. Nah, dalam tipe data yang sama ini nanti ada beberapa coding-coding tambahan yang akan mendefinisikan jenis tipe datanya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke, contoh di sini. Ini adalah basic syntax untuk tipe data array ya. Basic syntax untuk sistem array ya di dalam Python. Jadi di sini kita perlu ada memindahkan, mengekstrak library modul di dalam Python menggunakan from array input array. Oke. Baru setelah itu kita menulis perintahnya dan baru kita mendefinisikan jenis tipe datanya apa, apakah integer ataukah float. Contoh misalkan di bawahnya ada from array import array, artinya kita mengambil library array mengambil modul array dari library array ya. Dari library, kemudian di sini ada variable r, variable bisa diganti apapun ya. Kemudian array di dalam sini, di sini kita definisikan tipe data array yang kita ingin proses adalah tipe integer, berarti i kurung siku 1 2 3 4 print r ya. Nanti akan muncul dalam kurung i terus 1 2 3 4. Nanti saya coba videokan di tutorialnya ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ada beberapa tipe kode, tipe data yang bisa diproses dalam array. Ini pertama adalah signed integer atau integer ya, float atau atau koma, double precision float biasanya akan lebih presisi lagi. Cuma biasanya dipakai F sih, dia sih jarang sih, kecuali kita membutuhkan benar-benar presisi yang sangat tinggi sekali dalam angkanya. Kalau Unicode karakter, jadi biasanya nanti kalau untuk masuk ke ASCII, tapi nanti kita kesampingan dulu aja karena ini biasanya untuk tipe-tipe advance ya atau tipe lanjut. Contoh misalkan integer dalam baris bawah array, ini adalah nama variabelnya. Array i dalam kurung siku 1 2 3. Sementara kalau float itu adalah menggunakan f, berarti float array sama dengan array f dalam kurung siku 1,1, 2,2, 3,3 dan seterusnya. Artinya integer harus bilangan bulat tanpa ada koma, float itu bisa bilangan dengan koma. Nah, beberapa pengoperasian dasar dari array ini ada beberapa. Yang pertama adalah R0, artinya kita akan mengganti elemen pertama dari si array itu sendiri. Yang kedua, untuk modifying elemen, misalkan R0 ini misalkan sama dengan 10, berarti kita akan mengganti elemen pertama dari si array dengan nilai 10. Sementara kalau kita ingin menambahkan di akhir array atau data array, maka kita menggunakan r.append dalam kurung 5, artinya kita menambahkan nilai 5 di bagian akhir dari array. Contoh misalkan r sama dengan array i atau integer 1 2 3, r0 sama dengan 10, berarti kita akan mengganti 1 dengan 10, r append 4, berarti kita akan menambahkan nilai 4 di setelah 3. Dengan demikian outputnya adalah i dalam kurung siku 10 2 3 dan 4. Nah, kita juga bisa melakukan iterasi dalam array ya, tapi nanti ini akan masuk ke tahap lanjut ya. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Kan ini si level basic ya, jadi nggak saya kasih contohkan dulu. Jadi array itu bisa digunakan untuk melakukan iterasi.
atau slicing juga bisa. Slicing itu pemilihan dari beberapa slicing, pemilihan data. Slicing kan ngebelah ya, pemilihan data. Bisa juga iterasi dengan menggunakan salah satunya adalah perulangan for ya, for. Jadi nanti kita bisa definisikan contoh misalkan R dalam kurung siku 1.23, artinya kita punya nilai 1 sampai 3 ya. Lalu kita akan for-kan atau kita akan iterasikan sampai nilainya dia mencapai 3. Berarti nanti kalau kita langsungkan for, misalkan elemen R misalkan R1 sampai 3, maka kita print elemen misalkan ya. Nanti kita mendefinisikan elemennya apa. Berarti kita akan mengulang nilai 1 sampai 3 di sini. Oke, nanti kita coba demokan ya di video tutorialnya. Nah, beberapa metode lagi bisa dipakai, itu adalah append, tadi sudah jelasin ya. Extend juga bisa. Jadi kita menambahkan elemen lain ke dalam original array yang kita punya. Berarti R extend 67. Berarti kita menambahkan 67 ke dalam array yang sudah kita punya. Kalau pop dalam kurung itu akan menghilangkan atau mengembalikan nilai akhir. Kalau di sini misalkan R pop dalam kurung berarti akan memindahkan 7 dari elemen array ini. Next, di NumPy. Nah, nanti mungkin ke depannya jika seandainya Anda masih memantau channel saya akan jelaskan lebih lanjut tentang NumPy. Jadi NumPy ini sebenarnya lebih banyak dipakai, bahkan ada satu buku khusus membahas tentang NumPy itu sendiri. Jadi array itu misalnya basic banget ya. Sekarang kalau NumPy itu akan lebih kompleks lagi. Jadi NumPy ini adalah salah satu modul yang ada di Python yang itu bisa memproses data lebih besar lagi. Masanya faster and more efficient for large dataset. Jadi lebih cepat dan lebih efisien untuk dataset yang lebih besar. Dia akan mensupport multidimensional arrays. Jadi ya sampai banyak sekali, bisa XYZ ya. Bisa matriks 2x2, 3x3 sampai 10x10. Itu bisa pakai NumPy. Ya memang fungsinya mirip kayak MATLAB ya. Mudah-mudahan sangat. Cuma MATLAB kan tadi sudah saya jelaskan di kelas, dia sifatnya berbayar atau license. Sementara kalau Python dia open source dan sejauh ini masih free ya. Oke. Caranya pun sama, kita memanggil dulu modul NumPy ya dengan import NumPy as np, berarti kita memanggil modul NumPy dan kita namakan np.array dalam kurung 123. Berarti kita akan menghasilkan angka 123. Seperti ini ya codingnya. Kita pun juga bisa melakukan beberapa operasi khusus dengan NumPy. Contoh misalkan kita menambahkan 2 matriks bisa pakai adding raise R1 tambah R2, atau kita melakukan fungsi statistik seperti mean atau rata-rata, sum adalah jumlah. Atau jika kita bisa reshaping arrays, jadi kita menggunakan atau mereshape, mengubah bentuk atau mengubah nilai dari si array itu sendiri. Reshape, R reshape 2 dan 3. Oke. Tapi nanti saya kasih contoh nanti di ini aja, di video tutorial ya. Oke. Untuk di sini kita kasih contoh yang paling sederhana. Misalkan kita punya variabel array 1 sama dengan np array 123, array 2 sama dengan np.array 456. Resultnya R1 tambah R2 akan menghasilkan 5, 7, dan 9. Artinya array di 1 ditambah R2 menghasilkan 5, 7, dan 9. Ini mirip kayak matriks. Kalau Anda pernah belajar matriks di SMA atau SMK, ini pasti belajar tentang hal seperti ini. Oke, dengan demikian berakhir sudah video tutorial secara teori untuk array ini. Nanti kita akan perdalam lagi di video tutorial dengan menggunakan Python langsung ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.